Lanjut Tretan. Ini saya obengnya itu. Kalau itu yang kuning, obengnya itu ya kurang bagus Tretan. Itu saya beli lagi obeng. Nanti saya sepilkan ya obengnya ya Tretan. Jadi itu cuma wadahnya saja. Kalau yang biasa saya pakai ini bukan itu wadahnya, nggak ada wadahnya. Nah, itu gagangnya itu satu set dengan gagangnya. Ya dibuka bautnya semua. Dibuka semua sampai selesai. Ya ini HP apa ya, lupa saya Tretan. Buka baterainya. Ini baterainya sudah kembung Tretan ya. Ini. Setelah saya perhatikan Di soket baterainya, di kabel baterainya itu ya, fleksibel baterainya itu ada yang putus Tretan. Ada yang putus, itu diperhatikan di mikroskop itu Tretan ya. Ada yang putus, entah itu nanti pengaruh apa tidak ya Tretan, memang kena jalurnya apa tidak, apa cuma pinggirnya saja itu. Setelah itu kita cek HP-nya menggunakan power supply. Jadi dicari dulu yang cocok untuk soket, samakan dengan soket baterai. nanti biar bisa ditancapkan ke soket HP-nya, ke soket HP, konektor baterainya itu. Cari sampai ketemu Tretan. Ya kadang tak ada Tretan, nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama itu nanti diakali Tretan menggunakan capit buaya itu kalau nanti ada Tretan. Kalau ada enak langsung tancap saja, terus langsung dihidupkan. Nah ini kayaknya sama ya Tretan ya. Kayaknya sama. Oh enggak sama ini Tretan, enggak sama. Udah dicoba memang nggak bisa, nggak sama, kurang kecil kayaknya. Nggak ada semua. Kalau nggak ada semua diakali Tretannya. Nanti menggunakan capit buaya. Itu yang hitam itu Tretannya. Yang hitam merah itu. Dicek lagi mungkin ada yang sama. Dicek semua, dicoba. Nggak bisa juga. Nggak bisa, tak ada kayaknya ini Tretannya. Kalau nggak ada ya terpaksa harus Menggunakan trik dicari plusnya. plusnya dicari, minusnya dicari. Baru setelah itu menggunakan capit buaya. Ya menggunakan voltmeter dicari. Nah titik plusnya Bisa dilihat di konektor baterai itu. Itu ada bantalan, ada gabusnya. itu harus dibuang dulu biar enak nanti nyodernya. Yang menggunakan pinset gitu ya. Kayak gabus itu ya. Harus diangkat biar kelihatan pin konektornya. Nanti dicek menggunakan voltmeter, mana minnya mana plusnya. Diangkat dulu. Sudah dicek menggunakan voltmeter ya. Cara ngeceknya gampang ya ternyata. Titik plusnya itu ya nanti ada titik ya, titik bulat itu. Oh dikasih thinner biar mudah, itu berarti agak Melekat ya itunya. Apa ya itu ya? menggunakan pisau diangkat. Harus hati-hati. Diambil menggunakan pencet. Nah ini sudah bisa ya ternyata itu. Sudah bisa. Baru setelah mudah dicek menggunakan voltmeter. Ya di jalur plusnya itu ke titik Tesnya, tes poin. Kalau nanti nge-ground itu berarti ya itu plusnya. begitu. Kalau bunyi tit itu dia voltmeternya itu berarti ngeground. Kalau ngeground itu berarti jalur dengan plusnya itu. Berarti itu plusnya. Jadi plusnya ya. Nanti di jumper di plusnya itu. Kalau groundnya tinggal tempelkan aja. Ya dilihat lagi, nah ditekuk itu Jalur plusnya. Berarti di bagian mana? coba cek baterainya dulu berapa tegangannya itu. Setelah dicek 3,1 volt ya. Kayaknya kurang bagus ini baterainya. Coba kita jumper dulu di titik test point, apa bahasanya tadi, ada titik bulat Itu biasanya di pinggir soket baterai itu. Itu biasanya ada groundnya, ada plusnya. nanti tinggal cari mana plusnya. Kita tusuk dulu, ini baterainya kan hamil 9 bulan ini, haha. Ditusuk ya biar nanti Ngepres ke. Tapi hati-hati nusuknya ya. Hati-hati jangan sampai kena dalamnya. Kalau sampai kena dalamnya nanti keluarkan api. Jadi harus hati-hati. Kalau sudah bolong diurut-urut ya, urut-urut seperti itu Biar kempes lagi nanti, biar presisi bentornya itu ya. Tidak disundul sama baterai itu. diurut-urut seperti itu pakai gagang pisau itu ya, diurut sampai bagus. Nah itu diisolasi, lubangnya itu diisolasi. Itu trik kalau baterainya hamil ya. Untuk setelah proses itu tetap ya sama. Kalau baterainya memang masih kuat ya kuat masih, tapi kalau baterainya itu sudah nggak kuat maka ya nggak kuat. Nggak merubah ke baterai ya. Nggak merubah ke bagusnya baterainya itu. Nah diisolasi seperti itu ya, nanti nggak bocor ya, baterainya nggak bocor. Plusnya disolder menggunakan timah ya, terus timahnya direkatkan. Nah direkatkan seperti itu. Terus dipotong menggunakan pisau. Itu nanti capit buayanya yang plus dicapitkan ke timah itu ya. Itu trik biasanya kalau Soket-soket power supply itu ya. Tidak ada yang cocok. yang plus dicapitkan, terus yang min itu ya tinggal ke ground.
Baru setelah itu dicoba dihidupkan, tombolnya dihidupkan. itu nanti analisa ampernya seperti apa. Itu cara menganalisa menggunakan power supply ya. Cara menganalisa menggunakan power supply. Setelah posisi, kalau sudah dirasa posisinya sudah pas ya, Coba kita hidupkan. Cari tombol powernya. tinggal tempelkan pinset aja. Nah, itu di ke ground, satunya cari plusnya ya. Itu soket tombol on off. Dicari sampai ketemu. Biasanya kalau nggak di ujung ini, ujung kanan biasanya itu. Untuk plusnya, tombol on off-nya itu. Kalau nggak ketemu, ya dipasang aja. Soket on off-nya dipasang. Nah, terus itu diklik. Tombol on off-nya itu ya diklik. Diklik nggak bisa. Harus pakai solder. Ya disolder. Terus disolder, dibuang semua itu sisa-sisanya. Dan nanti mudah untuk Ngegroundkannya ya. Dibersihkan semua biar bagus. Terus dicoba lagi. Pasang lagi plus ke plus, min ke ground. Nah, ground itu cari aja kaleng-kaleng itu ground semua. Dicapitkan begitu. Nah, itu coba di-groundkan on off-nya. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Kita lepas dulu ini. Timahnya dilepas dulu. Coba pasang baterainya. Coba kita tes apa bisa ya. Coba dulu. Pasang soket baterainya. Setelah itu coba dihidupkan. Bisa apa tidak? Kayaknya kedip ya. Coba dicas. Kalau dicas bisa berarti HP-nya normal. Jadi sebelum servis yang lain itu ya pastikan HP-nya hidup dulu. Mau ganti LCD mau apa itu, dicek dulu HP-nya hidup apa tidak. Kalau HP-nya gak hidup kan percuma nanti. Mau ganti LCD percuma, mau servis yang lain percuma. Kalau HP-nya gak hidup, coba dicas bisa apa tidak. Keluar logo fakir, logo pengecasan, didiamkan dulu. Keluar nanti ada keluar indikator baterai, bar baterai. Oh ini ya, ternyata HP-nya normal. Baru setelah itu ke servis yang lain. Kalau sudah HP-nya sudah hidup. Hasilnya itu ya bonus dari teknisi itu ya aslinya. Kalau teknisi itu suruh pasang ya pasang aja.